Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Assalamualaikum. Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, dalam bulan puasa ini kita memiliki tugas khusus, kewajiban khusus dari Allah yang diwajibkan berpuasa agar kita bertakwa. Nah, untuk itu kita menghadirkan Bapak Kiai Haji Zainul Arifin Junaidi, MBA, yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Ittihad Poncol. Nah, oleh karena itu kita dengarkan apa saja yang harus kita lakukan, kita siapkan untuk menghadapi atau menjalani bulan puasa yang merupakan ibadah khusus untuk Allah. Puasa itu tidak untuk siapa-siapa. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa tampil hari ini. Ya, Pak Kiai, ini kan sebentar lagi, insya Allah tanggal 2 April akan berpuasa seluruh umat Islam di dunia. Nah, untuk kita yang di Indonesia, ini apa sebetulnya makna puasa, tujuan puasa? Yang saya pertanyakan itu apakah orang kalau sudah puasa mesti menjadi orang mutakid? Oke. Ya, terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya kalau kita kembali merujuk kepada Al-Quran, ya, terutama khususnya surat Al-Baqarah, Pak, nomor 183, itu di situ disebutkan la'allakum tattaqun. Tatakun. Jadi memang harusnya itu orang yang berpuasa itu ya kalau lulus ya menjadi orang yang bertakwa. Tetapi kan banyak sekali yang tidak lulus, Prof. Jadi tidak semuanya kemudian bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, karena apa? Karena begini, Nabi sudah mengingatkan sebenarnya dalam hadisnya, ada yang mengatakan, ada yang berbunyi rubba shaimin hattahu min siyamil ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahak. Ya. Ada yang matanya berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasa kecuali lapar dan Dahaga. Jadi ini sudah diingatkan sebenarnya oleh Nabi. Nah, banyak sekali yang hadis-hadis Nabi yang yang mengingatkan itu. Ada juga yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi laisa siyamu minal akli wasyarb. Innama siyamu minal lagwi warrafat. Ya. Jadi puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan diri dari perkataan yang lagu dan profas, dari perkataan yang tidak ada gunanya dan yang kotor gitu. Nah, Nabi juga mengatakan malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia paham. Oke. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan saudara-saudara saya sesama muslim. Sekarang ini era medsos. Ya, betul. Ketika orang enak saja gitu berkata kotor, membuli orang, menulis bohong gitu. Nah, ini bisa menjadi ancaman bagi apa yang ditanyakan oleh Profesor Suyanto tadi, apakah semua orang yang berpuasa itu kemudian menjadi orang bertakwa? Ya tidak akan kalau misalnya karena itu
persiapkan diri setidak-tidaknya pada bulan puasa ini menahan diri membuat status di Facebook, kemudian ngomong di grup WA, kemudian di Ya, media-media sosial yang lain itu perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak ada gunanya. ya, Ra. Nah, saya menandai begini, kalau di Facebook misalnya, kok menggunakan tidak nama aslinya, pasti tidak bisa kita jamin. Kalau misalnya Profesor Suyanto itu kan namanya Profesor Suyanto, fotonya sudah jelas. Tapi kalau misalnya fotonya kok kucing apa-apa gitu, ya saya himbau kepada saudara-saudara saya sesama Muslim untuk bermedia sosial silahkan monggo, tapi mari gunakan media sosial itu untuk tidak menambahi dosa kita. Ya, jadi memfitnah, menghujat, rafat, kemudian apalagi menyebarkan hoax itu harus dihindari selama bulan puasa dan seterusnya. Ya, Setelah tentu seterusnya, Prof. Karena bulan puasa ini sebenarnya kan bulan latihan. Nah, kalau saya saya sebut salah satu nama dari bulan Ramadan ini Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ya. Jadi mendidik kita untuk menjadi orang yang tadi, yang tidak hanya yang tidak hanya kemudian menahan diri dari lapar dan dahaga. Jadi Nabi kan juga mengatakan rojakna minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Lalu ditanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Apakah kita baru saja pulang, ini ketika Nabi pulang dari perang Badar. Perang Badar ya. Kita baru saja pulang dari perang kecil menuju ke perang besar. Nah, sahabat-sahabat kan heran. Perang Badar itu begitu dahsyatnya kok dibilang perang kecil. Nah, makanya kemudian tanya, kalau itu apa itu perang besar itu Rasulullah? Itu perang memerangi hawa nafsu. Nah, memerangi hawa nafsu itu perlu latihan-latihan. Perlu pendidikan. Dan ada juga kesalahpahaman bahwa bulan Ramadan itu bulan suci, padahal bukan. Oke. Menurut hadis Nabi, yang bulan suci itu 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Tidak bulan puasa bukan? Tidak ada bulan puasa. Nah, bulan puasa ya sebut sajalah kita sebagai bulan mulia gitu. Tetapi kalau kita mengatakan mengiktikodi bahwa bulan Ramadan itu termasuk bulan haram, bulan suci. Karena suci ini dalam bahasa Arabnya haram. Nah, itu salah kita. Salah. Bahwa kemudian bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah segala macam, yang menurut saya ini ada 18 keistimewaan bulan Ramadan. Ya, yang pertama itu Ramadan sebagai syahrul syam, berpuasa, kemudian syahrul qiyam, mendirikan sholat, kemudian sholat di sini tentu sholat yang khas bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Dan syahrul doa, bulan untuk yang mustajab untuk berdoa. Dan syahrul rahmah, bulan yang penuh rahmah, penuh kasih sayang. Kemudian syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ampunan. Ya. Kemudian syahrul sabar, bulan kesabaran. Nah, sabar tadi tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga melakukan perkataan dan perbuatan yang profas, yang lago. Kemudian syahrul rizki, ya, bulan yang penuh rizki, karena di bulan Ramadan itu kemudian diakhiri dengan syariat untuk kita membayar zakat fitrah.
Dan yang seringkali terjadi kesalahan, tetapi ya sudahlah, itu orang-orang membayar zakat mal juga di bulan puasa. Ya, Ya kalau tahun ini kita membayar mal di bulan puasa, maka tahun depan bulan puasa itu sudah haul, satu tahun. ya. Tapi ini sebenarnya kesalahpahaman. Ngitungnya haul itu satu tahun itu bukan bulan Ramadan ke Ramadan, tapi Ya, tidak harus ya. Ya, tidak harus. Kemudian Syahrul Muwasyah, ya, bulan pertolongan, kemudian Syahrul Jihad, kemudian ya tadi jihadnya itu memerangi hawa nafsu tadi. Ya karena Nabi mengatakan mujahid itu adalah orang yang bisa melawan dirinya sendiri. Ya. Bukan orang yang kemudian maaf ya, kemudian bom bunuh diri segala macam, bukan itu. Kemudian Syahrul Barokah, bulan yang penuh keberkahan. Kemudian Syahrul Masajid, ya bulannya masjid-masjid, karena pada bulan puasa masjidnya biasanya penuh, tapi hanya pada awal-awal. Maju. Semakin tua semakin ada kemajuan. Safnya yang maju semakin maju. Kemudian Sayyidus Syuhur, ya penghulunya bulan-bulan. Jadi Nabi juga pernah menyatakan penghulunya bulan-bulan adalah Ramadan dan penghulunya hari-hari adalah hari Jumat. Kemudian Syahrul Hajj ma'a Rasulillah, dan berhaji bersama ya Rasulullah. Apa yang dimaksud? Nabi pernah mengatakan apabila Ramadan tiba maka tunaikanlah umroh. Sebab umroh di bulan Ramadan pahalanya menyamai ibadah haji. Ya, jadi ini sungguh luar biasa. Kemudian Syahrul Ibadah, karena pada bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada di luarnya. Ya. Kemudian ada Syahrul Khair, bulan penuh kebaikan. Nah, kemudian yang saya tadi sebut ada Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Biasanya pada bulan Ramadan juga orang mengeluarkan dermawan. Ya. Saling kirim makanan. Syahrul Tarbiyah, yang saya sebut tadi, bulan pendidikan. Apa saya sebut bulan pendidikan? Ya oleh karena sekali lagi pada bulan puasa ini kita dididik untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi lebih penting lagi adalah setelah Ramadan. Sebagai menurut kementerian itu CP-nya, capaian pembelajaran. Iya. Jadi yang terpenting sebenarnya bukan pada bulan Ramadannya, tetapi 11 bulan setelah Ramadan. Sebagai indikator apakah orang puasanya hanya dapat lapar dan dahaga atau tidak. Nah, satu lagi pertanyaan Pak Kiai yang terakhir. Kali kalau Syahrul Ibadah ya, bulan ibadah. Itu ada yang berpendapat, wah, bulan Ramadan itu tidur aja bukan berpendapat, itu hadis saya kira. Tidur saja adalah ibadah. Lalu tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, itu hadis. Nah, tapi penafsirannya kan enggak begitu harusnya. Tidur saja ibadah, apalagi bekerja. Tapi banyak orang yang ibadahnya itu tidur, Pak Kiai. Ini harus diingatkan gimana, Pak Kiai? Ya kita ingatkan bahwa itu pengertian yang salah. Nabi menyatakan itu terhadap orang-orang yang tidak bisa menahan diri untuk ghibah namimah di bulan puasa. Daripada kamu bergunjing, daripada kamu berkata kotor, memfitnah orang, gitu. Lebih baik kamu tidur, gitu. Tidur kan, kalau tidur orang tidak bisa membuli, tidak bisa ngomongkan orang, membicarakan keburukan orang dan sebagainya. Jadi tidak tidur, melek itu lebih bagus kalau itu kemudian kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang tidur gitu.
Ya, Ya tentu bekerja akan lebih baik karena bekerja itu juga ibadah juga. Gitu. ya, ya. Nah, jangan kemudian bekerja di kantor kemudian ngerumpi, ya itu sama aja. Lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Nah ini Pak Kiai yang tidak dijelaskan konteks dari hadis itu. Jadi orang ambil enaknya saja untuk beragamanya, beragamanya kurang kafah saya kira. Sehingga diambil tidur sajalah gitu, yang ibadah. Jadi tidur saja gitu. Ya kalau bagi misalnya orang pesantren seperti saya, pesantren itu singkatan dari pengangguran santai tapi keren gitu. Saya berani ngomong itu karena saya orang pesantren. Jadi kalau ada yang orang pesantren yang jadi nggak ada loh ya, nggak akan diperkarakan. Itu begini, apa namanya, kan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran. Ya karena pada bulan Ramadan ini pertama kali Al-Quran turun yang 5 ayat di dalam surat Al-Alaq itu. Ya. Lalu disebut juga Syahrul Tilawah, kaitannya dengan Syahrul Quran. Ya. Syahrul Tilawah itu bulan untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau misalnya tidak tidur, kemudian takut ngerumpi, misalnya takut ghibah, ya mending kita baca Quran gitu. Oh iya. Ya, kalau misalnya selama di luar bulan Ramadan kita jarang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi mari satu bulan ini kita targetkan untuk menghatamkan 1 kali minimal. Oke. Ya, jadi 1 hari 1 juz. Ya, 1 juz itu sekitar 20 halaman. Iya. 20 halaman itu kalau dibagi misalnya kita bacanya setelah sholat, 20 bagi 5 itu cuma 4 halaman. Satu kali baca 4 halaman. Cuma berapa menit? Ya. Nah, banyak yang di luar Ramadan itu misalnya bacanya mentargetkan 1 hari 1 juz. Maka selama sebulan khatam, nah ini biasanya kemudian menetapkan diri setiap sholat itu 1 juz, sehingga sehari itu 5 juz. Ya. 5 juz. Nah, kalau sehari 5 juz itu ya tadi kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang tidur itu akan terpenuhi. Ya. Tidak usah kemudian kita tidur. Apalagi kalau kuat menghadiri taraweh yang 1 malam taraweh suratnya 1 juz luar biasa Pak Kiai. Iya. Tapi sebenarnya juga tidak berat juga. Seperti yang tadi saya katakan, di Mekah itu sholat tarawehnya 20 rakaat. Kalau satu malam taraweh itu 1 juz seperti tadi saya katakan 20 halaman rata-rata, maka 1 rakaat itu kan satu halaman saja, itu sebenarnya tidak berat juga. Oh iya. Ya, jadi tidak berat juga. Ya betul. Ya oke lah. Baiklah Pak Kiai, luar biasa tausiah Pak Kiai ini memberikan pencerahan kepada para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan kita selalu sehat Pak Kiai dan amin. Dan tentu kita bertemu lagi di bulan puasa ini. Insyaallah. 2 minggu lagi. Dan kita harus selalu siap juga bahwa ini merupakan Ramadan terakhir kita, gitu kita harus siap. Ya, insya Allah. Karena tadi saya sampaikan Rajab itu sebagai salah satu bulan suci, bulan haram. Kemudian Nabi mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Amin. Ya, jangankan 1 tahun kemudian, kita besok nggak tahu apa yang akan terjadi. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.